Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan sanak ambo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masobo awak balik di acara program mengulang-ulang kaji, lancar kaji di acok diulang. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan coba membedah mengulang-ulang sebuah tema dengan judul keutamaan syafaat dan keutamaan salawat. Kenapa kita angkat tema ini? Karena bertepatan hari ini adalah hari Senin, tanggal 20 Rabiul Awal, di mana setiap bulan Rabiul Awal ini, apalagi tanggal 20 Rabiul Awal ini, hampir masjid-masjid musala yang ada di Kota Padang, mulai dari tadi malam sampai malam hari ini sampai seterusnya beberapa hari ke depan, banyak diadakan acara tablik akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka di setiap tablik akbar Maulid Nabi kita sering mendengar kata-kata semoga kita bisa diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan coba mengulang-ulang kira-kira apa itu yang dimaksud dengan syafaat. Nah, Bapak Ibu dan sanak ambo dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ulama kita menjelaskan, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan syafaat itu adalah seseorang nanti di akhirat kelak memintakan kepada orang lain, yaitu orang-orang yang Allah berikan otoritas khusus nanti di padang mahsyar, agar orang tersebut memintakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan menyelamatkan dia dari siksa neraka. Itu pengertian secara umum. Atau seseorang nanti di akhirat kelak yang punya otoritas khusus, di antaranya para syuhada, yang nanti Allah berikan kepada syuhada ini bisa memberikan syafaat kepada 70 karib kerabatnya. Atau seorang anak penghafal Quran 30 juz, dia diberikan juga otoritas khusus oleh Allah nanti bisa memberikan 10 syafaat kepada karib kerabatnya. Atau seorang sahabat yang soleh, yang ketika dia berdiri di pintu surga mau masuk surga, ternyata dia mendapati teman sama-sama rukuk dan sujud di masjid ternyata disiksa di neraka. Maka diminta kepada Allah agar Allah mengampuni teman atau sahabatnya itu, lalu dikeluarkan dengan syafaatnya itu dan dimasukkan ke dalam surga. Atau seorang anak yang dia berdiri depan pintu surga dan tak mau masuk surga, lalu malaikat pun melapor kepada Allah, lalu kata Allah dengan kemahatauannya, kenapa anak itu nggak mau masuk surga? Kata malaikat, karena dia punya ayah bunda yang membesarkan dia, mendidik dia dengan nilai keimanan, dia disiksa di neraka, dan anak ini nggak mau masuk surga kalau ayah bundanya terus disiksa di neraka. Maka Allah perintahkan malaikat, kalau begitu jemput ayah bundanya di neraka dan bersama anak yang soleh itu masukkan dia ke dalam surgaku. Nah, artinya syafaat seseorang nanti yang diberikan otoritas khusus nanti di akhirat kelak, dia bisa meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa orang-orang yang dia pilih, yang dia kehendaki, agar diselamatkan dari siksa neraka menuju kepada surga. Itu kira-kira pengertian syafaat secara umum. Bapak Ibu dan sanak ambo dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat ini seperti dijelaskan oleh ulama kita ada kurang lebih 4 macam. Yang pertama namanya syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma atau syafaatul akbar? Syafaat besar. Syafaat yang hanya diberikan kepada satu-satunya manusia yang sangat mulia di muka bumi ini. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak, hanya kepada beliaulah diberikan syafaatul uzma ini untuk mensyafaati semua umat manusia yang lagi berdiri di padang mahsyar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba masanya nanti di hari berbangkit, bagaimana semua umat manusia ini kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Sebuah padang yang diilustrasikan oleh Rasulullah SAW seperti hamparan tikar yang maha luas, warnanya putih dan tak ada ujung, tak ada tepinya, tak ada gunung-gunung, tak ada lembah, tak ada pantai, tak ada hutan, tandus gersang sejauh mata memandang. Lalu matahari dekatkan 1 mil atau kurang lebih 1,5 kilo di atas kepala kita. Maka sengsaralah orang-orang kafir, sengsaralah orang-orang yang ketika hidup di dunianya bergelimang dosa dan maksiat, lalu ketika wafat dia belum sempat bertobat. Maka ketika di padang mahsyar dibangkitkan, itulah hari-hari yang membuat mereka dari hari ke hari akan bertambah terus penderitaan mereka. Kehausan yang akan terus bertambah di hari demi hari, haus yang semakin bertambah yang tak akan ada batasannya lagi.
Kelaparan yang dari hari ke hari semakin lapar, semakin lapar. Lapar yang tiada batasannya, sakit yang tiada batasannya, sedih yang tiada batasannya, penyesalan yang tiada batasannya. Tapi nikmat nanti juga tanpa batasan nanti yang Allah berikan khusus kepada hamba-hamba Allah yang soleh, yang beriman. Ya, Bapak Ibu dan sanak dirahmati Allah SWT. Maka orang-orang yang tersiksa di padang mahsyar ini, mereka pun berkumpul, mereka bikin kesepakatan. Bagaimana kalau kita temui bapak moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Kita minta kepada bapak moyang kita ini agar dia minta syafaat, agar dia meminta kepada Allah agar Allah segerakan penderitaan panjang kita ini. Akhirnya mereka pun beramai-ramai mencari Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika mereka bertemu Nabi Adam alaihissalam, mereka sampaikan hajatnya kepada bapak moyang mereka, lalu berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak moyang kami. Engkau manusia pertama yang diciptakan di sorga. Engkau begitu mulianya sampai malaikat semuanya sujud memberikan salam penghormatan kepadamu. Maka mintakan kepada Allah agar Allah segerakan penderitaan panjang kami ini." Tapi apa kata Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam angkat tangan, "Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian semua. Saya hari ini entah selamat entah tidak. Karena dulu ketika hidup di sorga, saya pernah melakukan satu kesalahan, dan gara-gara satu kesalahan itu saya dikeluarkan dari sorga. Mohon maaf, saya tak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Oh nafsi, oh diriku, kata Nabi Adam alaihissalam. Kalau begitu, coba temui Nabi Nuh alaihissalam. Dia Nabi dan Rasul pertama, dia termasuk ulul azmi. Coba moga-moga dia bisa memberikan syafaatnya kepada kalian. Akhirnya umat manusia yang banyak ini pun mereka pun berbondong-bondong mencari Nabi Nuh alaihissalam. Seperti dijelaskan oleh ulama kita, jarak antara Nabi ke Nabi lainnya mereka butuh waktu 40 tahun. Dan ketika mereka bertemu Nabi Nuh alaihissalam, mereka sampaikan hajat mereka. Maka Nabi Nuh pun juga angkat tangan. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan syafaat itu kepada kalian. Saya hari ini entah selamat entah tidak. Karena dulu ketika hidup di dunia dulu, saya pernah meminta kepada Allah satu doa agar semua orang-orang kafir yang hidup di muka bumi waktu itu, jangan satu orang pun yang selamat. Saya minta kepada Allah agar semuanya dihancurkan, semuanya dimusnahkan. Dan doa saya itu telah dikabulkan oleh Allah SWT ketika hidup di dunia dulu. Oh nafsi, oh nafsi. Artinya para nabi, para rasul memikirkan diri mereka waktu itu, entah selamat entah tidak. Coba temui Nabi Ibrahim alaihissalam. Moga-moga dia bisa memberikan syafaatnya kepada kalian. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong mencari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka sampaikan hajatnya. Sama, Nabi Ibrahim juga angkat tangan. Mohon maaf, saya tak bisa bantu kalian. Hari ini entah selamat entah tidak. Oh nafsi, saya dulu pernah berbohong 3 kali. Dan bohongnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibenarkan oleh ulama kita. Dibenarkan. Tapi dia menganggap itu berat baginya. Lalu dia berkata, entah selamat entah tidak. Coba temui Nabi Musa alaihissalam, minta syafaat kepadanya. Moga-moga dia bisa memberikan syafaatnya kepada kalian. Akhirnya ketika mereka bertemu Nabi Musa alaihissalam, sama, Nabi Musa juga angkat tangan. Mohon maaf, saya tak bisa bantu kalian. Hari ini saya tak selamat entah tidak. Karena dulu ketika hidup di dunia, saya pernah membunuh 1 nyawa. Coba kamu temui Nabi Isa alaihissalam. Dia tak pernah melakukan kesalahan ketika hidup di dunia dulu. Akhirnya mereka pun beramai-ramai mencari Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika mereka bertemu Nabi Isa alaihissalam, mereka sampaikan hajat mereka. Nabi Isa juga berkata, bukan wewenang saya hari ini, tapi cobalah coba temui kekasih Allah, Habibullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karenalah dia satu-satunya manusia yang Allah berikan otoritas khusus hari ini untuk memberikan syafaatnya kepada kalian semuanya. Makanya umat manusia ini pun berbondong-bondong mencari Nabi Muhammad SAW. Dan ketika bertemu Nabi Muhammad, mereka sampaikan hajat mereka. Apa kata Nabi kita? Analaha. Sayalah orangnya hari ini yang diberikan wewenang khusus oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kalian semua. Maka kata Rasulullah SAW, aku pun melakukan ruku yang lama, sujud yang dalam. Aku pun membaca doa-doa, pujian-pujian yang tak pernah diucapkan satu manusia pun ketika hidup di dunia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak, yang langsung Allah ilhamkan bentuk doa itu kepada Nabi Muhammad. Dan dengan doa-doa yang indah itulah Rasulullah SAW memuji Allah SWT dalam sujudnya. Lalu apa kata Allah? Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah engkau pasti diberi, katakanlah engkau pasti didengar, mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat itu. Maka Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakanlah urusan umat manusia ini ya Allah.
Maka berkat syafatul uzma ini, berkat syafatul akbar ini, syafaat besar ini, maka Allah segerakan mengurus urusan umat manusia ini dengan diadakan acara padang mahsyar. Berkat dari syafatul uzma yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaulah bukan karena syafatul uzma ini, maka terkatung-katung umat manusia ini di padang mahsyar. Maka dengan syafatul uzma Allah segerakan acara penghisapan. Nah, ini yang pertama. Disegerakanlah urusan orang-orang yang akan masuk surga, dan juga disegerakan urusan orang-orang yang akan masuk ke neraka, di mana kapling-kapling mereka nanti di neraka. Lalu yang kedua, ada namanya syafaat yang bersifat umum. Apa itu syafaat yang bersifat umum itu? Yang juga hanya diberikan kepada satu-satunya manusia yang mulia itu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu ketika manusia ini berdesak-desakan, berdempet-dempetan, saking banyaknya mereka yang akan masuk surga itu. Mereka pengen masuk surga, bahkan para nabi, para rasul mengetuk-ngetuk pintu surga nggak dibukakan. Akhirnya mereka pun meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi meminta kepada Allah, agar Nabi minta kepada Allah agar pintu-pintu surga segera dibukakan. Akhirnya Nabi pun sama, diketuklah pintu surga tadi oleh Rasulullah SAW. Oleh malaikat Ridwan ditanya, siapa di luar? Saya Muhammad. Apa kata malaikat Ridwan? Ya Rasulullah, Allah memerintahkan saya, gak boleh pintu-pintu surga ini dibukakan kecuali engkau yang orang pertama yang memintanya. Maka Nabi pun meminta kepada Allah agar Allah bukakan pintu-pintu surga itu. Dan berkat syafaat yang bersifat umum ini, orang-orang pun yang akan calon penghuni masuk surga ini pun bisa masuk ke dalam surga. Lalu ada syafaat yang ketiga, yaitu syafaat khusus. Kapan diberikan syafaat khusus ini? Terutama kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika mereka di mizan, ketika mereka ditimbang amal baik amal buruk mereka. Maka ada 3 kemungkinan waktu itu. Ada orang-orang yang ketika ditimbang amal kebaikannya dan amal keburukannya, ternyata amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Maka berlaku 3 hal kepada mereka. Pertama, bisa jadi Allah masih merahmati dia, bisa jadi dosa-dosanya masih diampuni oleh Allah sehingga dia nggak jadi masuk neraka, dimasukkan ke surga. Atau yang kedua, dia dapat syafaat. Mungkin dia pernah dekat dengan orang-orang soleh dulunya, mungkin dia pernah dekat dengan ulama, mungkin dia pernah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, atau dia mungkin punya anak yang hafiz Quran atau yang syuhada. Lalu dia mintakan syafaat dan orang-orang ini pun berikan syafaat kepada dia sehingga dia nggak jadi dimasukkan ke neraka. Tapi kalau rahmat Allah nggak didapat, syafaat nggak didapat, maka Allah akan membersihkan dulu dosa-dosanya di neraka. Nah, Bapak Ibu Rusana Amun rahmati Allah SWT. Lalu yang terakhir, syafaat super khusus. Kapan itu diberikan? Ketika umat manusia ini telah diantarkan oleh Rasulullah SAW, calon penghuni surga ini masuk ke dalam surga, maka Nabi Muhammad SAW pun balik ke titian neraka jahanam. Beliau melakukan ruku dengan ruku yang lama yang mendalam. Beliau kembali memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat indah. Lalu Allah berkata lagi, angkat kepalamu Muhammad, mintalah, engkau pasti akan diberi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Allah, saya tak akan pernah senang, saya tak akan pernah ridho ya Allah kalau masih ada satu umatku yang engkau siksa di neraka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Silakan wahai Muhammad, silakan wahai Muhammad, jemput umatmu itu ke dalam neraka itu. Subhanallah, begitu cintanya Nabi kita, sampai setelah orang masuk surga, beliau masih memikirkan kita. Ya Allah, saya tak akan pernah ridho, saya tak akan pernah senang, tak akan pernah bahagia dan puas masuk ke surgamu kalau masih ada satu umatku yang kau siksa di neraka. Maka Nabi pun bolak-balik ke neraka, memasukkan umatnya ke surga, bolak-balik sampai malaikat Jibril pun mengira tak ada lagi satu umat pun dari umat Muhammad ini yang disiksa di neraka. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi Rasulullah SAW itu dijelaskan oleh ulama kita, Nabi yang angkat tangan, apalagi yang lainnya, para syuhada, anak soleh dan lain sebagainya juga pasti angkat tangan kepada beberapa kelompok umat Muhammad ini yang Nabi tak mampu memberikan syafaat kepada mereka. Siapa? Yang pertama, orang yang ketika hidupnya suka berbuat kesirikan dan dosa sirik itu dia bawanya sampai mati. Maka orang yang senantiasa berbuat kesirikan sampai melakukan sirik-sirik besar, maka apa yang didapatkan oleh orang yang suka melakukan perbuatan syirik sampai wafat dia tetap melakukan perbuatan syirik? Pertama, batal keislamannya. Yang kedua, habis semua kebaikan-kebaikan yang pernah ia kerjakan dulu ketika hidup di dunia. Dan yang ketiga, dia disamakan dengan iblis dan setan
kekal abadi selama-lamanya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka Nabi angkat tangan kepada orang